waktu itu memutuskan meninggalkan dunia konservasi orangutan, meninggalkan zona nyaman, gaji dulu dolar lah ya. Oh iya ya. 2010 itu ku tinggalkan gaji 18 juta lah pokoknya. Oh iya lah. Jadi nggak ada gunanya kita punya jabatan tinggi ketika orang tua kita pun kayaknya kok Iyalah. sebatang kara gitu. Iya. Jadi aku percaya bahwa orang-orang Indonesia itu orang-orang baik yang mempunyai, jadi ingin membangkitkan semangat filantropis, semangat berbagi. Kita berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua dimanapun berada, terkhusus sahabat-sahabat yang berada di Siantar Simalungun. Kali ini kita podcast bersama saya yang tak asing lagi, aktivis, tapi dia tidak mau dikatakan aktivis, pegiat lingkungan dan pegiat kemanusiaan, Togu Simorangkir. Salam sehat lah. Salam sehat lah. Siap kan lah. Yang Begitu pertama lah aku tersanjung nih. Tersanjung lah ada di sini di podcast Greg CCTV karena memang ini kan baru lah. Banyak minta aku nggak pernah kuliah. Iya makanya tersanjung dan thank you banget lah. Ya kan. Lah mau kan seumur berapa minggu masih kan lah. Podcast kita ini lah sudah hadir di sini. Kenapa aku tersanjung? Karena memang ya kan udah di mana-mana, udah sering diwawancarai bahkan di tingkat nasional, Kick Andy dan lain-lain ya kan. Oke lah ya. Asal nggak tutup ya setelah kita podcast. Oh enggak lah. Enggak lah. Justru kehadiran lain mau kita ini makin panjang kan. Oh, iya. Dan lebih banyak subscribernya, lebih banyak juga yang tonton. Harapan kita kan begitulah. Semakin banyak orang yang tersesat di jalan yang benar. Dan semakin banyak orang yang yang mengilhami cerita kita kan. Ya. Oke lah, yang pertama aku mau tanya soal apa Le? Soal apa ya? Itu yang di Samosir apa Le? Oh, Alusita Toba ya? Alusita Toba. Kayaknya dari awal itu yang Le buat ya di sini ya di Sumatera. Ya, pulang aku 2010. Pulang 2010 tapi udah buat yayasan itu sebenarnya dari 2009. Ya. Dari Juni 2009. Karena basicnya memang kita di LSM. Ya. Dan waktu itu memutuskan meninggalkan dunia konservasi orangutan, meninggalkan zona nyaman, gaji dulu dolar lah ya. Oh iya ya. Itu di mana Le? Di Kalimantan Tengah. Kalimantan ya. Jadi waktu pulang kampung dulu. Ini NGO atau LSM? NGO sama LSM Itulah sama ya. Jadi pulang dulu 2010 itu ku tinggalkan gaji 18 juta lah pokoknya. Oh iya Le. Kenapa gitu Le? Tujuannya waktu itu hanya ingin nemanin mama, orang tua ya. Sendiri di kampung Silulu. Jadi ya di Silulu. Ya aku berpikir nggak ada gunanya kita punya posisi tinggi. Dulu meninggalkan jadi jabatan direktur Yayasan Orangutan Indonesia. Iya lah. Jadi nggak ada gunanya kita punya jabatan tinggi ketika orang tua kita pun kayaknya kok sebatang kara gitu. Iya. Tidak ada yang nemanin gitu lah ya. Iya. Ya sok-sokannya menjalankan Pati Palimangon lah. Sok-soknya, boleh dari gereja juga ya. Ya kan harus gereja lah jalan Pati Palimangon kan. Jadi ya itulah artinya meninggalkan itu terus, tapi ketika membuat Alusita Toba memang tujuannya ingin tetap menjalankan hobi gitu. Memang hobinya dulu kan ya bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan pendidikan, literasi segala macam. Tapi karena dulu dari 95 sampai 2010 karena aku kerja di LSM, selalu kan kita kalau cari dana kan pakai proposal. Iya dong. Nah, tapi ketika di Alusita Toba aku tidak mau gitu. Aku tidak mau. Lalu dananya dari mana Le? Jadi membangkitkan semangat. Jadi aku percaya bahwa orang-orang Indonesia itu orang-orang baik yang mempunyai, jadi ingin membangkitkan semangat filantropis, semangat berbagi. Oh gitu. Jadi ya dari mana Alusita Toba bisa bertahan sampai sudah 12 tahun? Tahun pertama itu dari hasil jualan air minum isi ulang itu lah. Oh iya. 1.000 setiap galonnya itu untuk disisiin untuk Toba. Untuk Sopo Belajar Lutung. Jadi 1 tahun itu Sopo Belajar Lutung itu
biayanya dari hasil penjualan air. Jadi jual air itu kita ke jual air dulu lah ya. Nanti nyambung ke situ lah ya. Jual air itu sampai di Siantar jual air. Belum. Jadi aku pulang Oktober lah. Oktober. Tapi air ini aku buka 5 Juni. Jadi aku udah sering bolak-balik lah. Udah sering pulang kampung lah gitu. Nah, memang sudah aku bilang aku harus siapkan dulu semuanya, handover semuanya sama teman-teman yang melanjutkan. Tapi aku udah sering pulang itu 2010 itu udah sering pulang gitu. Itu udah ada brandnya lah ya? Hah? Brand airnya? Ya isi ulang dulu awalnya itu namanya Alusi Heksagonal. Tapi 3 tahun terakhir ini aku ganti namanya jadi Nebu Heksa. Nebu ya. Biar nggak rancu antara Alusi Tautoba dan Alusi karena jangan sampai nanti orang berpikir aku memanfaatkan nama Alusi Tautoba untuk bisnisku. Iya. Padahal duluan jual airnya pada Alusi Tautoba ya. Justru uang airnya untuk Alusi Tautoba ya? Iya, karena banyak kali fans-fans yang cintanya tersembunyi nih lah, alias haters. Biasa lah, apalagi center Simalungun biasa lah ya kan? Ya, begitulah kira-kira. Terus itu konsumennya di sekitar kampung kita kan Serapu. Tapi dari 2010 juga udah jualan di Siantar. Kenapa nggak ekspansi itu kemana buat jadi suatu brand produk? Sudah, kalau ke kota sudah. Kita masih saat ini memang masih memakai kemasan galon. Gitu. Kemasan galon karena ya. memang dia isi ulang. Ya mungkin suatu saat nanti bisa jadi pabrik gitu. Tapi itu maksudku. Karena mimpinya sebenarnya mimpi air minum ini sebenarnya mimpi dari opung ke bapak. Nggak kesampaian ini yang dua-duanya udah meninggal. Terus ya aku teringat dengan mimpi mereka berdua. Ya karena aku terbatas modalnya waktu itu masih kerja di Kalimantan ya udah disisihkan sedikit untuk membuat beli mesinnya segala macam. Gitu. Oh itu di bukan langsung dari mata air itu langsung enggak, ada prosesnya lagi. Oh, ada prosesnya lagi? Iya, jadi sama seperti yang jual isi ulang air minum pada umumnya ya? Iya. Tapi sumber mata air kita terjamin. Iya, maksudku kenapa tapi tetap disuling? Harus diolah, disuling diolah, disaring, disuling supaya langsung layak minum lah. Oh, gitu. Kalau kita langsung dari mata airnya kan memang bisa diminum gitu, tapi kan mineralnya kan tinggi. Oh gitu. Kan capek nanti ginjal kita kerjanya lah. Kalau mineralnya situ ya lah ya. Jadi dia kan harus disaring dulu sampai mineralnya itu kan kita udah dapat mineral dari makanan gitu. Ngapain kita tambahin lagi dari minuman, dari cairan. Nanti akhirnya ginjalnya capek kerjanya. Jadi kalau kita misalnya kayak punya kereta lah. Kalau kereta kita mau umur panjang ya sendirilah kita naikin ya kan atau pinongan boncengan gitu kan. Tapi kalau mau cepat rusak bonceng 3 lah bonceng 4 gitu. Over kapasitas lah. Ginjal kan juga begitu kerjanya gitu. Kalau kita mau ringan kerjanya ya kasihlah minuman yang rendah mineralnya. Iya paham lah. Iya. Terus aku lihat lah jujur lah ya. Lihat lah unik lah. Ya mohon maaf lah unik gue lihat. Kenapa Lai bilang unik? Unik banget, nggak ada kayak Lai kujumpai sebelumnya. Artinya gimana ya bilangnya? Kenapa unik? Semua Lai urusi. Kan ini Lai, aku babi. Apa tuh babi Lai? Banyak biaya. Ada dua itu panjangannya babi Lai. Banyak aksi, banyak inspirasi. Oh bukan banyak biaya ya? Babi juga serba bisa. Hanya beranak apa yang nggak bisa. Iya lah ya. Sama di situ. Makanya di situ aku bilang, di situ aku yang nggak habis pikir. Aku kan sering ikuti lah. Jarang-jarang aku ngikuti orang lah. Tak kenapa tuh sih? Iya. Saya nggak pernah ngerti rumah ya. Tak kenapa tuh semua orang kira aku ikuti terus ya kan. Ini aneh ini orang ya aneh banget ya kan. Stylenya biasa aja, ciri khasnya jelas ya kan, terus keberaniannya ada walaupun katanya si Laek tuh gue bilang aku hanya seorang petani ya kan, lalu berjuang untuk bukan hanya untuk diri sendiri. Itu yang membuat aku Lai berjuang untuk banyak orang kulihat, untuk ya masyarakat lah, untuk sekitar lah. Contoh kulihat Lai
di kota bagi-bagi nasi sama orang gila coba. Bingung aku. Orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Kita artinya, hilangkan stigma. Iya, gangguan jiwa. Yang orang gila itu kita, Le. Kita yang gila ya? Iya. Karena ngurusin orang yang bukan keluarga kita. Itu tadi bilang, Le. Ya aku kan nggak bilang gila, aku bilang unik. Aku bilang unik coba. Itu, Le, hanya gimana itu, Le, coba? Kayak mana itu ceritanya? Iya. Kenapa? Apa dasar pemikiran Le terlepas dari soal membantu sesama manusia ya? Coba gimana, Le? Nyisihkan uang beli nasi bungkus untuk orang-orang ini gitu. Kalau itu Le di awal-awal aja nyangkut, tapi saat ini kan sudah ada donatur tetapnya. Kalau di awal itu selalu kita memulai dengan kantong sendiri. Itu di awal gitu. Tapi dalam prosesnya berjalan kembali lagi dengan ketika sudah ada trust, kepercayaan dari orang akhirnya mau menyumbangkan, ya udah sama seperti Alusita Otoba tadi gitu kan, tidak ada yang kenal siapa Togu gitu. Hanya lingkungan kawan-kawan kampus yang kenal Togu Simorangkir gitu kan. Siapa dia gitu, ngapain dia, tahulah kita kan, apalagi di Sumatera Utara ini kan tukang ngolah dikirim, tukang ngolah baru lagi nih muncul gitu kan. Sampai akhirnya makanya 1 tahun Alusita Otoba itu aku biayanya dari hasil aku usaha sendiri gitu. Sampai akhirnya setelah 1 tahun itu baru percaya orang-orang, oh iya nyata perbuatannya gitu. Jadi sebenarnya di gerakan sosial kemanusiaan inilah yang terutama itu trust buildingnya. Kita harus membangun kepercayaan publik supaya mereka mau terlibat dalam mimpi itu gitu. Terlibat dalam gerakan itu. Saat ini kita bagi nasi 40-60 bungkus setiap hari. Itu dia lah ya. Itu yang 3 kali makan. Itu yang nggak dimilikin orang, artinya dan konsisten loh, Le. Kita mulai itu dari 15 Mei 2020. 2 tahun ya, Le. Hampir 2 tahun, mau 2 tahun lah bulan depan. Jadi kalau Togu Simorangkir itu selalu dengan konsistensi. Karena berbuat baik itu juga perlu konsisten. Memang harus konsistensi lah. Emang itulah. Jadi kan nanti kan mulai Juni udah banyak yang baik ini lah. Juni tahun ini kan udah banyak yang baik. Kan udah mau proses pilkada kan. Aku tahu lah itu nggak pernah bermain di ranah itu. Aku tahu lah nggak mau bermain di ranah politis ya kan. Sempat ingin waktu itu maju mau jadi bupati Taput lah ceritanya. Pernah lah ya. Sempat terpikirkan terpikirkan dari jalur independen gitu. Tapi banyak kali yang gerah gitu kan, terus kayaknya politik bukan dunia. Iya, karena mimpi keinginan itu waktu itu hanya bertahan kalau nggak salah 8 bulan. Selesai itu musnah. Enggak lah, aku bilang aku nggak mau lah. Gitu. Aku kayak gini aja di petani. Aku bisa diundang oleh Lai Greg Purba minum tua di podcast. Aku minum dulu lah, karena di podcastnya CCTV. Biasanya aku minum tua malam atau sore. Ini gara-gara aku dari jam 10 minum tua. Ada tamuku istimewa, Le Togu membawa oleh-oleh, ya kan, tua takasan. Aku juga minum tua takasan dia sore, harus takasan. Bos Lebay memang sebelumnya sudah pernah saya minum ini dulu dititip Le Togu, Oni ya, melalui Oni sebelum berangkat ke Jakarta tutup TPL. Ini udah pernah aku minum Le, dan pernah aku beli juga, bukan aku beli ya, dikasih oleh Pangsit Pelangi. Oh, aku beli pangsit ke situ, ya kan, Cita memang kebetulan kan. Setia. Ya, karena itu aku tuh masih dekat sama si kakak itu. Kak Ame. Lalu Kak Ame cerita, ya akhirnya dikasih ini dari Togu gini. Ini nggak usah beli, ini minum lah gitu. Jadi ini aku minum dulu Le. Oke. Nanti makin gila gitu. Nggak, karena kata Le, tadi ini memang murni. Tak campur apa-apa, makanya yakin tahan 10 hari. Yakin aku nih sehat ya kan. Coba dulu. Oh iyalah. Aku kan minum tua, tahu yang atau enggak. Luar biasa ini. Tuak takasan Bos Lebay. Coba ini soal ini lagi Bos ini ke Bos Lebay ini gimana? Kita ngaco aja ya. Ngaco aja. Nanti balik-balik enggak apa-apa lah ya kan. Bos Lebay. Kenapa dinamakan ini produk Tuak Le ini namanya Bos Lebay? Jadi Bos Lebay itu sebenarnya persona brandingku gitu. Iya. Kita kan harus membuat persona branding ya. Iya, yang mudah diingat orang kan. Ya, brandingnya apa kan? Iya. IPK ya. Enggak.
Nggak, kita nggak Karena ada lagi. mobilnya kan masih itu lah, ada tuh. Iya, tapi aku nggak ketua center lagi lah. Oh, nggak ketua center Udah di Medan lah. Udah naik Iya. pusat lah, kan naik level berarti. Jadi personal branding itu penting bagi kita, apalagi kita yang melakukan gerakan sosial kemanusiaan yang ingin melibatkan banyak orang. Jadi bos lebay ini sebenarnya kan dikirain aku bos gitu kan, yang lebay gitu kan. Ya aku pikir ini dikirain banyak uang gitu. Aku nggak gitu lah. Kau potong dulu lah. Aku ini bos lebay hanya biar mudah diingat. Oh enggak, itu akronim oleh. Iya, namanya kan ada produknya, mungkin biar mudah diingat orang. Itu aja pemikiranku. Ternyata ada akronimnya. Ada, ya itu akronim dari beras organik, sapi, lele, bebek, ayam. Karena petani. Petani. Dan peternak. Ya, jadi aku punya sapi 2 ekor, tadinya sempat 3. Itulah aku kumpulin urinnya, itulah untuk jadi bahan bakunya pupuk organik cairku. Oh gitu. Dan terus ada itu produknya beras organik, ada lele. Dulu aku juga memijakan lele, tapi 2 tahun terakhir ini agak tidak terkerjakan karena makin banyaknya mimpi-mimpi yang gila ini gitu kan. Ada bebek tetap dari 2015 itu udah melihara bebek, ada ayam kampung gitu. Jadi itu jadi disingkat jadi bos lebay. Tapi tetap nyalai kalau udah di atas tanggal 25 hitir-hitirnya kita. Gitu. Banyak kewajiban yang harus diberesin. Karena udah ada SMS dari Bang Sumut kan. Bang udah bisa disetor karena aku pinjam kur. Biasalah. Ya namanya usaha kan biasa lah. Namanya pengusaha ya harus minjam, nggak ada yang minjam kan. Biar kita semakin giat. Iya. Biar kita semakin giat. Aku banyak nggak habis pikir nih olah benar. Karena dipikir-pikir. Iya, karena aku kan udah banyak juga aku jalani tempat. Udah banyak juga aku temui manusia. Ya kan, ya lah ya aneh gitu loh. Semua urusannya, hampir semua urusan kemanusiaan, urusan lingkungan, urusan kemanusiaan itu bukan main-main loh. Artinya bukan main-main yang lain rusuk lihat. Contoh, Rumah Langit, ya kan? Aku lihat Rumah Langit mengumpulkan orang yang tidak mampu. Iya kan? Orang dengan gangguan jiwa. Betul itu. Nah, dia dari gangguan jiwa. Yang di jalanan. Di satu tempat dalam satu rumah yang lain namakan Rumah Langit. Coba cerita lah apa itu Rumah Langit itu gimana coba? Jadi Rumah Langit itu sebenarnya mimpiku dari 7 tahun yang lalu. Itu akronim juga ini apa ya? Bukan. Jadi Rumah Langit itu hanya karena ingin menyediakan. Jadi dulu 7 tahun yang lalu itu aku melihat seorang ODGJ. Dia mengambil makanan dari tempat sampah gitu. Oh gitu. Nah, terus satu bulan Tuhan, suatu saat aku ingin punya tempat untuk mereka gitu. Dan nggak tahu kenapa luar biasanya sampai saat ini aku juga masih bertanya sama Tuhan sebenarnya kenapa di saat pandemi akhirnya mimpi itu terwujud tahun 2020 saat pandemi ya, setelah 6 tahun mimpi itu aku selalu kalau aku punya mimpi aku selalu pelihara ya. Karena begini lah, ketika kita mampu bermimpi kita pasti mampu mewujudkannya. Ketika kita bisa bermimpi pasti kita bisa mewujudkannya. Jadi untuk apa kita bermimpi kalau kita tidak mau mewujudkannya kan gitu. Jadi berarti harus banyak mimpi lah ya. Mimpi di saat kita sadar kayak gini ya, bukan di saat orang mimpi tidur ya. Jangan itu nanti keluar togel. Jadi mimpi ya kayak misalnya ya aku masih punya mimpi bikin panti asuhan untuk anak-anak. Namanya RACE. RACE itu Rumah Anak Indonesia Sehat. Jadi konsepnya untuk anak-anak yatim piatu, tapi konsepnya tidak seperti panti asuhan kebanyakan. Jadi lebih kepada life skill. Itu tadi lah, makanya aku nggak terikuti lah. Nggak terikuti mulia. Karena nggak ada uangnya. Ya itu, artinya kan nggak banyak orang mau seperti itu lah. Nggak ada uangnya, tapi mau dikerjakan dengan seadanya, lalu dikerjakan tulus kan. Lalu mulia. Jarang orang mau mengerjakan yang baik. Yang tak menguntungkan buat dia, jarang orang itu lah. Artinya tadi kan berdoa, ini harus dengan tadi melihat ODG tadi, ya kan? Keluar mimpi, lalu dikerjakan. Kalau mau jujur, apa untung kita di situ untuk mengasihkan itu, makan walaupun itu dari donatur kita misalnya, kan tambah juga kerjaan kita gara-gara itu. Masih banyak pekerjaan misalnya, tapi kan itu tadi aku bilang nggak banyak orang yang bisa mampu berpikir panjang dan berpikir
seolah seperti malaikat yang mulia seperti yang lain kerjakan. Itunya salutku sama lain sebenarnya. Dan nggak pernah memikirkan jauh-jauh kemana-mana gitu loh. Mungkin karena gini kali Le, kayak gini. Ini kan Togu Simorangkir yang sekarang kan bukan Togu Simorangkir yang dibentuk dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun. Yeah. Kita kan dibentuk oleh lingkungan terkecil yang namanya keluarga Le. Mamaku itu petani, bapakku petani, mama bidan desa, bidan. Yeah. Banyaknya orang yang partus sama melahirkan sama mama itu nggak bayar Le, karena nggak ada duitnya gitu. Yeah. Jadi banyaknya kadang-kadang berobat pun banyak orang yang tidak bayar gitu. Jadi kan kena melihat seperti itu gitu. Akhirnya kan kita dibentuk. Kalau bapak itu Le, kalau punya dia just 3, 2 itu dikasih ke orang. Yeah, yeah. 1 untuk dia gitu. Kan kita akhirnya melihat itu terus kan. Makanya kita pun sama anak-anak kita kan harus seperti itu Le. Karena kita kita yang membentuk. Kita terbentuk oleh lingkungan terkecil namanya keluarga. Itu yang menurut aku orang tidak paham, dikirain ini hanya sejak pulang kampung kali dia tidak gitu, karena memang aku di sosial kemanusiaan udah 27 tahun gitu. Orang menganggap ini ada tujuan lain misalnya. Iya. Awal-awal di Samosir atau pencitraan misalnya. Awal-awal di Samosir dikirain aku mau jadi bupati Samosir. Iya ya. Kalau kan mimpinya jadi presiden kan. Kecil bupati ya. Kecil. Iya. Jadi di Rumah Langit itu Le, berapa orang sudah? Saat ini tersisa 3 orang Le, sempat sampai 16 orang. Iya, saat ini tersisa. Karena sifatnya itu pada kemana? Rumah singgah kan. Karena sifatnya rumah singgah. Jadi kita mengatakan ke teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang orang dengan gangguan jiwa yang homeless di jalanan ini, misalnya ini kita punya tempat loh, kalian bisa tidur di situ, kalian bisa makan gratis, kalian bisa mandi, kalian bisa nonton TV gitu. Selagi jadi kita hanya mengajak gitu. Jadi tidak ada pemaksaan lah ya, orang yang datang ke sini memang secara sukarela. Dan setelah mereka masuk ke Rumah Langit, ya mereka kita lihat dulu nyaman atau apa. Kalau homeless itu 2 bulan maksimal. Oh gitu. Jadi 2 bulan itu nanti mereka kita salurkan pekerjaan. Gitu. Jadi kalau yang ODGJ-nya itu mereka sudah nyaman, baru kita bawa berobat ke psikiater. Jadi minum obat lah. Kita juga bawa berobat. Hah? Lah juga yang bawa berobat. Ada relawan sekarang. Awal-awalnya aku. Iya. Akhirnya ada orang-orang yang tersesat di jalan yang benar membawa mereka ke psikiater. Lalu pernah juga kita ditawarin dinsos gitu, uang masukin ke APBD, dia bilang aku 5 juta, aku bilang aku gak butuh uang. Kenapa gitu Le? Pertama 500 juta itu uang yang banyak Le, nggak akan habis itu dalam 1 tahun. Sepanjang itu dikelola oleh laik melalui Rumah Langit misalnya, kenapa dikelola dengan baik? Toh juga itu untuk kebutuhan teman-teman yang di Rumah Langit, kenapa tidak? Kita udah punya bengkel kreatif Le. Tahu. Bengkel kreatif inilah yang membiayain Rumah Langit 1 tahun terakhir. Sanggup Le. Jadi aku bilang, aku mau mereka punya KTP sama BPJS. Itu kepala dinas Catpilnya Simalungun dulu itu bawa komputer Le, ngerekamnya di Rumah Langit itu. Akhirnya sekarang penghuni itu mereka sudah punya KTP, mereka sudah punya BPJS, dan akhirnya mereka sudah bisa bikin buka buku tabungan. Itu buka rekening Le. Langsung ke mereka. Iya, mereka kerja itu mereka uangnya tuh. Jadi ada 2 penghuninya itu sudah kerja. Seperti Kak Nilawati itu ODGJ yang pertama itu udah kerja di Kedai Kopi Sutomo selama 370 hari. Itu. Ada yang Anggiat sudah 130 hari Marpaon. Artinya mereka mereka bisa berkarya. Setelah dilakukan pembinaan di Rumah Langit, mereka boleh keluar ya? Tetap mereka akan balik ke situ, jadi kayak rumah aja. Gitu. Karena mereka kan orang-orang dari jalanan lah. Homestay-nya di Rumah Langit ya. Kita tidak terima orang yang dari keluarga lah. Iya. Nggak terima. Banyak itu telepon gitu karena melihat Kak Nila bisa bekerja gitu kan. Banyak yang telepon, "Ku bayar berapa banyak itu lah." Kami this is not business. Ini bukan bisnis. Jadi kita ingin bagaimana orang-orang yang di jalanan ini kan sebenarnya begini lah. Kenapa Rumah Langit ada? Karena pemerintahnya nggak kerja kan gitu. Negara tidak hadir untuk mereka. Di undang-undang kan, Undang-Undang Dasar 45 tahun pasal 34 ya? Iya, 33. 33 atau 34? 33 lah.
pokoknya yang Iya. fakir miskin, Fakir miskin orang dan terlantar, negara, ya. Karena sudah sering kali diamandemen jadi Iya. lupa Pak. Iya, udah tua kita lah. Itu pelajaran SD, pelajaran SMP gitu. Ya itu. Harusnya negara hadir. Jadi kalau dibilang mimpinya rumah langit apa? Kalau bisa tutup. Ya ketika negara tadi memberikan bantuan, Iya, artinya negara sudah hadir untuk mereka. Melalui di Snaker atau dinas sosial misalnya. Ya sebenarnya begini, nggak bisa juga misalnya dinas sosial langsung memberikan uang ke rumah langit gitu terus pekerjaan mereka selesai. No, enggak lah. Ya. Mereka harus kerja dong. Untuk apa mereka digaji negara di dinas sosial? Hah? Tapi hanya ngesup-ngesupin uang gitu ke enggak. Tahu lah birokrasi pemerintahan Republik ini. Nah, jadi minum lagi ya? Enggak lah, biar aja. Dia nggak belum minum. Boy, minum boy. Oh dia minum kopi ya? Oke boy ya. Oke boy. Jadi intinya sih sebenarnya gerakan-gerakan yang aku buat itu sebenarnya mungkin begini ya, ya lihat nih aku sendal jepitnya celana pendek. Iya. Aku gaya hidup bersyukur lah. Artinya aku bisa makan 3 kali sehari aja udah puji Tuhan. Udah enough gitu, cukup gitu. Itu aku lah gitu. Jadi aku nggak ngoyo gitu. Hidupku ya apa ya? Ya memang ya kalau bilang untuk orang lain ya memang menurut aku begini lah. Parameter sukses seorang Togu Simorangkir menurut Togu Simorangkir bukan berapa banyak uang yang kita miliki di bank kita, bukan berapa tinggi jabatan yang kita miliki, tapi seberapa berdampaknya hidup kita untuk orang lain. Dan menurut aku sudah sukses. Yes. Walaupun tetap tanggal 25 ke atas saya lewat di SMS Bang Sumut. Iya, ya kan begitu kan. Dan aku apa? Gini, kegembiraan itu kita yang ciptakan sendiri kan. Jadi kita yang tahu kegembiraan kita seperti iya, apa. jadi kalau aku gitu, aku lebaynya. Jadi sesuai dengan bos lebay aja. Lebaynya itu kalau aku tidak berbuat baik sehari lah, kayak kurang lengkap. Gerakan itu dia aku bilang lah, artinya ada 5 orang. Udah edik dia udah kecanduan lah. Udah melekat ya. Udah candu kali berbuat. Jadi kalau dibilang orang kan, oh selamat itu pelayanan gitu. Udah aku nggak mau, aku mau pelayanan ini gue bilang. Kalau ke pelayanan nanti aku minta uang minyakku. Oh, gitu pula ya. Kenapa ya? Gitu nggak kalau pengalaman gitu? Iya sih, cuma ada uang minyaknya. nanti dengar orang yang nggak enak juga. Artinya, aku selalu mengatakan, aku tidak sedang melayani, aku hanya sedang melakukan hobiku. Itu tadi lah. Hobinya apa? Berbuat kebaikan. Karena apa? Dengan aku berbuat baik, aku gembira lah. Ya kalau sekarang pun saat ini sakit kaki kan karena hati yang gembira adalah obat. Ah itu katanya kan gitu. Itu kata di halaman berapa tuh? Ini halaman berapa ya? Berapa ya? Itu tadi lah aku bilang kan nggak banyak. Kalau ada 5 seperti lah di Siantar Simalungun ini. Janganlah lah. Kan udah luar biasa. Janganlah. Udah majulah Siantar Simalungun ini kan. Apa uang masuknya para aparat itu nanti kalau banyak tadi? Kasihan lah. Kita jadi mengganggu uang masuknya mereka lah. Aku lah cari lain. Aku aja lah cari lagi buat baik untuk orang-orang kan. Iyalah ya makanya. Selalu bilang nanti Ito, Lae, Abang masuk surga lah katanya. Karena apa yang aku lakukan? Ya. Aku nggak mau masuk surga, aku bilang. Kalau sampai mereka ambilnya sampai segitunya ya? Karena aku bilang nggak ada tua di surga lah ya. Adanya di neraka. Ini neraka aja. Kenapa orang selalu ingin berbuat baik? Makanya itulah ya. Sampai ada keluar quote yang dikutip sama Metro TV waktu 2017. Karena aku tulis begini, berbuat baiklah bukan karena ingin masuk surga, tapi karena Tuhan sudah baik sama kita. Lah kita bisa karena inilah, aku nggak percaya namanya kebetulan gitu. Ya. Ketika hari ini aku ada di CCTV, di podcastnya Lai Greg Purba, kan bukan sebuah kebetulan. Memang sudah ditentukan aja memang tanggal 11. Iya, betul. Memang tanggal 11. Lai udah minta minggu lalu kapan? Aku bilang nggak bisa ketentukan balai. Karena memang gimana lah. Kita jadwal tanggal 12.13. 12.13. Rupanya ada jadwal lain, mundur. Lebih cepat dipercepat. Harus training asuransi ya. Nggak berarti dimarahin leader kalau nggak ikut.